Materi pelayanan farmasi, mata pelajaran administrasi farmasi. Bab yang kedua tentang informasi obat. Video keempat dari bab kedua tentang pelayanan informasi obat akan membahas tentang aturan pakai obat, yaitu supositoria, krim atau salep rektal, ovula, dan pemakaian insulin. Cara menggunakan supositoria. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Jika supositoria lembek, masukkan ke dalam kulkas atau letakkan dalam air dingin selama 30 menit agar mengeras kembali. Buka kemasan, kemudian lumasi supo dengan menggunakan air lubrikan dan jangan menggunakan vaselin. Miringkan tubuh dan tarik kaki kanan setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus. Kemudian masukkan supo dengan bagian yang runcing terlebih dahulu sedalam setengah sampai 1 inci untuk anak-anak dan 1 inci untuk dewasa. Luruskan kaki dengan posisi berbaring miring selama 5 menit agar supo tidak keluar kembali. Cuci tangan dengan sabun dan air untuk membersihkan sisa obat yang menempel. Cara menggunakan supositori dengan betul. Supositori ialah ubat pejal yang dimasukkan ke dalam dubur. Berikut adalah cara menggunakan supositori dengan betul. Basuh tangan anda dahulu dengan menggunakan sabun dan air yang bersih sebelum memegang supositori. Pastikan supositori berada di dalam keadaan pejal sebelum digunakan. Sekiranya supositori kurang pejal, sejukkan dalam peti sejuk. Tanggalkan pembalut supositori sebelum digunakan. Baca arahan dos yang perlu digunakan. Kemudian, sapukan hujung supositori yang runcing dengan pelincir berasaskan air atau air bersih. Penggunaan jeli petroleum tidak digalakkan. Baring mengiring dengan sebelah kaki dirapatkan ke dada. Dengan menggunakan jari, perlahan-lahan masukkan bahagian runcing supositori ke dalam dubur sejauh mungkin. Bagi kanak-kanak, supositori harus masuk ke dalam dubur pada jarak lebih kurang setengah hingga 1 inci, manakala bagi dewasa 1 inci. Ini penting kerana jika tidak melepasi otot dubur, supositori akan terkeluar. Rapatkan kedua belah kaki dan berada dalam keadaan baring selama 5 minit untuk memastikan supositori tidak terkeluar. Peringatan: jangan pergi ke tandas sekurang-kurangnya 1 jam selepas menggunakan supositori kecuali supositori leksatif. Gunakan dos seperti yang disarankan. Sentiasa simpan supositori di tempat yang dingin atau seperti diarahkan. Jangan biarkannya cair. Simpan ubat jauh daripada kanak-kanak. Cara menggunakan salep atau krim rektal. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pasang aplikator pada tube. Tekan tube perlahan sampai sedikit krim dalam tube melumuri aplikator. Masukkan aplikator ke dalam rektum. Pencet tube secara perlahan untuk mengeluarkan sejumlah krim yang diperlukan dari tube. Tarik aplikator keluar dari lubang anus
sambil tetap memencet tube. Diamkan beberapa menit sebelum bangun. Pisahkan kembali aplikator dari tube dan tutup rapat tube. Cuci aplikator dengan air dan sabun, keringkan untuk pemakaian berikutnya. Cuci tangan dengan air dan sabun. For comfortable relief of internal and external hemorrhoids, you can insert Preparation H ointment into the rectum using an applicator. Before starting, empty your bowels and bladder if possible. Thoroughly clean the anal area. We suggest using Preparation H medicated wipes to cool, soothe, and cleanse for better relief. Step 1. Wash your hands with mild soap and warm water, then dry. Step 2. Open the tube by puncturing the foil seal with the pointed end of the cap. The applicator is enclosed to help dispense ointment into the rectum to relieve internal hemorrhoids. Step 3. Attach the applicator to the tube and remove the protective cover. Test the applicator by squeezing the tube gently to see how much ointment comes out. The amount you want is about the length of the tip of your index finger. To lubricate the applicator, squeeze some ointment onto the tip of your finger and put it on the end of the applicator. Step 4. Lie on your side in a comfortable spot with your bottom leg straightened out and your top leg bent toward your stomach. Lift your top butt cheek. Step 5. Insert the applicator either from the front or behind until it passes the sphincter muscle. The sphincter muscle is about 1 inch in. To find it, imagine the muscle you tighten to hold in a bowel movement. Don't insert past the base of the applicator. Step 6. Squeeze the tube using the same amount of pressure as when you tested the applicator. Step 7. Hold your buttocks together for 5 seconds. For best results, remain still for 5 minutes. If you feel you need extra relief, you can apply a little more cream to the external anus area with your finger. Step 8. Clean the applicator with warm water and gentle soap. Thoroughly rinse it with water and replace the protective cover. Step 9. Wash your hands with mild soap and warm water. We suggest you wait at least 1 hour before using the bathroom. You can use up to 4 times a day, including nighttime, in the morning, or after each bowel movement. Yang saya hormati teman-teman dengan diabetes mellitus beserta keluarga, saya akan memberikan sekilas pengetahuan tentang salah satu obat DMD yaitu insulin. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang insulin dan cara memberikan insulin ke dalam tubuh agar lebih percaya diri untuk mengikuti insulin sendiri, tidak harus disuntikan tenaga kesehatan atau caregivers, dan mampu melakukan dengan aman, nyaman, dan cepat. Semoga bermanfaat. Insulin adalah hormon yang secara alami diproduksi oleh organ pankreas yang terletak di bagian dalam perut dan beredar ke seluruh organ tubuh dan sel. Dalam keadaan penyakit diabetes mellitus, tipe 1 atau tipe lain pada tahap tertentu, produksi pankreas dan kadar insulin dalam tubuh tidak cukup. Bahkan walaupun sudah dirangsang oleh obat diabetes golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, glimepiride, glipidon, gliclazid, dan lain-lain, sehingga harus ditambahkan insulin dari luar tubuh. Kebutuhan akan insulin ini dapat bersifat relatif atau sementara, yaitu beberapa hari saja hingga beberapa bulan. Pada kondisi tubuh tertentu, kebutuhan insulin bersifat mutlak atau seterusnya. Dalam situasi rawat jalan, insulin diberikan dalam bentuk suntikan subkutan, artinya ke jaringan bawah kulit.
karena suntikan memberikan insulin secara lebih pasti dan stabil, sedangkan bentuk tablet atau kapsul yang ditelan belum dapat diproduksi di dunia, dan bentuk insulin yang dihisap melalui hidung belum beredar di kita. Ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Kenali insulin yang sedang kamu pakai dan hafalkan. Seperti halnya saat kamu akan meninggalkan motor, mobil kamu di tempat parkir suatu gedung. Tentu kamu akan menghafal merek, tipe, dan plat nomor mobil atau motor kamu. Pahami 4 hal. 1. Jenis insulin dan waktu suntikan yang dianjurkan. 2. Bentuk insulin dan penanya. 3. Jarum insulin. 4. Lokasi suntikan. Jenis insulin dan waktu yang direkomendasikan untuk menyuntiknya. Secara garis besar ada 3 macam insulin. 1. Insulin basal adalah insulin yang disuntikan untuk mengendalikan kadar glukosa darah pada waktu tidak makan, yaitu waktu tidur, di antara waktu makan, dan saat puasa. Cairan insulin ini jernih, tidak berwarna. Biasanya disuntikan 1 kali sehari, boleh pada waktu malam sebelum tidur, juga bisa disuntik pagi hari, khususnya insulin basal yang lebih baru, yang dapat disuntik kapan saja dalam suatu hari. Walaupun begitu, sebaiknya tetap disuntikan pada waktu yang kurang lebih sama setiap hari, misalnya setiap jam 7 jam 8 pagi, atau sebaliknya setiap jam 9 jam 10 malam. Penyuntikan ini tidak tergantung waktu makan. Ada 6 merek yang beredar di Indonesia, yaitu Lantus, Lantus XR, Ezelin, Basaglar, Levemir, dan Resiva. Ada beberapa merek yang lebih lama, Insulatard dan Humulin N, yang umumnya disuntikan 2 kali sehari. 2. Insulin prandial adalah insulin untuk mengatasi kenaikan kadar glukosa darah saat makan atau minum berkalori. Insulin ini tidak berwarna alias jernih. Disuntikan beberapa menit segera atau saat sebelum makan. Bila kamu terlupa dan baru ingat saat sedang makan, maka segeralah menyuntikkan ini saat makan tersebut atau segera setelah makan. Ada 3 merek yang beredar di Indonesia, Humalog, Novorapid, Apidra. Ada beberapa merek yang lebih lama, Actrapid dan Humulin R, yang disuntikan setengah jam sebelum mulai makan. Insulin basal dan prandial, keduanya boleh disuntikan pada saat yang bersamaan, dengan syarat lokasi kedua penyuntikan diberi jarak beberapa jari. 3. Insulin premix adalah campuran antara insulin prandial ditambah bahan NPH yang membuat pelepasan dari jaringan di bawah kulit ke dalam pembuluh darah lebih lambat, sehingga insulin bekerja lebih lama dalam darah tetapi lebih halus. Insulin campuran ini mudah dibedakan karena terdiri dari cairan jernih dan bagian seperti bubuk putih yang nanti akan bercampur setelah pena digulingkan atau diayun-ayunkan. Biasanya insulin premix disuntikkan 2 kali sehari, segera sebelum makan pagi dan segera sebelum makan malam. Tetapi bisa juga disuntikkan 1 kali sehari dahulu sebelum salah satu makanan yang paling banyak kalorinya atau paling tinggi kadar glukosa darah dalam sehari. Kadang-kadang juga perlu disuntikkan 3 kali sehari sebelum setiap makan besar. Ada 3 merek yang beredar di Indonesia, Novomix 30, Humalomix 25, Humalomix 50. Ada beberapa merek yang lebih lama, misalnya Mixtard 3070 yang umumnya disuntikan sekitar setengah jam sebelum mulai makan besar. Bentuk sediaan insulin dan penanya. Molekul insulin umumnya sulit dilihat dengan mata telanjang, dimasukkan dalam cairan steril khusus dan tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama, vial, yaitu botol yang agak besar, biasanya berisi 10 cc cairan insulin, umumnya mengandung 100 unit insulin dalam 1 cc cairan. Insulin disedot dari vial dengan menggunakan jarum suntik khusus insulin, lalu disuntikkan ke bawah kulit menggunakan jarum suntik tersebut. Yang kedua adalah kartridge. Kartridge berisi 3 cc cairan insulin, mengandung 100 unit bahan insulin setiap cc. Harus dimasukkan ke dalam pena yang sesuai. Pena ini dapat dipakai ribuan kali, sedangkan kartridge diganti setelah isinya habis. Yang ketiga adalah pena insulin yang sekali pakai atau disebut disposable, biasanya berisi 3 cc cairan insulin atau 1,5 cc cairan insulin di dalam isinya. Bagian pena. 1. Tutup pena. 2. Badan pena. Badan pena terdiri dari karet tempat pemasangan jarum, tabung insulin yang transparan, karet piston, badan pena yang tertutup label, jendela dosis, dan tombol pendorong. Karet piston adalah bagian pena yang pada awal penggunaan tertutup oleh badan pena
kemudian dengan penggunaan berulang, jumlah insulin yang terdapat di dalam tabung plastik akan berkurang, karet akan mulai tampak di bagian yang transparan, dan semakin dekat jarak antara karet dengan tempat pemasangan jarum, berarti semakin sedikit insulin yang tersisa di dalam pena. Jumlah insulin yang tersisa juga bisa kamu lihat dari angka yang terukir di tabung. Jarum insulin. Jarum yang tersedia saat ini sangat tipis dan pendek sehingga umumnya tidak terasa sakit pada saat menembus kulit. Umumnya berukuran tebal 31G, 32G, atau 33G, atau sama dengan 0,25 hingga 0,2 mm atau 1/5 mm, atau hampir setipis rambut kita. Dengan panjang hanya 4 hingga 5 mm atau sama dengan setengah cm. Bagian-bagian jarum. Tutup pelindung luar, segel pelindung. Setelah segel dibuka, akan tampak jarum dan tutup pelindung dalam. Jarum terdiri dari bagian dalam, yaitu yang akan menembus karet pelindung tabung insulin di pena dan mengalirkan cairan insulin dari tabung di pena ke jarum keluar ke tubuh penyandang diabetes. Bagian luar adalah bagian yang akan menembus kulit. Bila memungkinkan, jarum dipakai sekali pakai, kemudian dibuang di tempat khusus yang akan diterangkan di kesempatan lain. Bila tidak memungkinkan sekali pakai, buang. Jarum jangan dipaksakan dipakai lebih dari 3 kali, karena akan mudah bengkok, patah, atau tumpul, sehingga terasa nyeri, merusak jaringan di bawah kulit, atau tersumbat sehingga tidak menyampaikan insulin sebagaimana mestinya. Mulailah dari area perut atau paha tengah bagian luar. Insulin basal baik diberikan di area paha, insulin prandial baik diberikan di area perut, tetapi kedua area boleh saling ditukar. Area lengan atas dan bokong juga boleh disuntik. Yang terpenting, titik suntikan dirotasi. Jangan di tempat yang sama berurutan berkali-kali. Beri jarak 1-2 cm atau 1-2 jari antara suatu titik suntikan dengan titik yang sebelumnya atau berikutnya. Buat pola yang paling kamu sukai, misalnya pada perut kanan atas untuk selama 1 minggu, kemudian pindah ke area perut kiri atas selama 1 minggu lagi, dan seterusnya pindah ke area yang lain. Demikian video part yang keempat tentang informasi obat. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.